Setelah berganti pakaian, Bibah kembali keluar dari kamar, melangkah menuju dapur. Dari jarak beberapa meter, dia bisa melihat sang suami sedang membetulkan keran air yang rusak tadi. Sekilas dia nampak heran. Dia pikir pria seperti Azam tidak bisa mengerjakan hal semacam itu. Manusia memang hanya bisa menilai dengan apa yang mereka lihat, padahal belum tentu seburuk itu. Kamu kenapa melihat aku seperti itu? Heran ya? Bibah tersentak lalu salah tingkah sendiri. Tidak kok mas, sebentar lagi waktu sholat maghrib. Kita sholat bersama ya. Azam hanya melirik dengan raut wajah datar. Kamu sholat sendirian saja, aku sedang tidak sholat. Memangnya laki-laki juga bisa datang bulan juga? Tanya Bibah dengan polosnya. Kali ini Azam bukan hanya melirik. Dia segera berbalik badan menatap Bibah seraya menghela napas panjang. Bukan begitu maksudnya. Aku sedang lelah. Pekerjaan di kantor banyak sekali. Belum lagi gara-gara kamu aku jadi tukang reparasi dadakan seperti ini. Tiba-tiba saja ekspresi wajah Bibah berubah datar. Sambil berpangku tangan, dia melangkah hingga jaraknya dan sang suami hanya tersisa beberapa sentimeter saja. Aku tidak masalah jika kehilangan sosok suami yang seharusnya memperlakukan aku dengan lembut, tapi aku mohon, jangan pernah membuat aku kehilangan sosok imam yang hanya bisa aku dapatkan dari dalam diri kamu, mas. Ujar Bibah dengan berani menatap mata Azam. Azam tiba-tiba saja tertegun. Dulu sekali, kedua orang tuanya selalu mengajarkan dia untuk tidak meninggalkan sholat. Tetapi dia seolah tak peduli tentang itu semua. Dia hanya fokus dengan karir yang ingin dia raih, mengejar dunia dengan penuh ambisi. Hingga dia lupa, jika di akhir perjalanan kelak, bukan karir dan harta yang akan menyelamatkannya. Baiklah aku sholat sendiri saja. Bibah hendak berbalik pergi, namun tiba-tiba Azam menarik pergelangan tangannya. Kenapa lagi? Tunggu aku di ruang tengah, kita sholat bersama. Ucap Azam lalu melangkah pergi meninggalkan dapur. Sekilas lengkungan senyum tipis tergambar jelas di wajah cantik Bibah. Meski tidak ada cinta di antara mereka, namun Bibah percaya, di balik sikap dinginnya, Azam adalah laki-laki yang luar biasa. Hanya kehilangan arah saja. Dari belakang punggung kokoh suaminya, Bibah duduk seraya menengadahkan tangan setelah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Terlihat matanya terpejam, seolah sedang bicara dengan Sang Pencipta tentang apa yang dia rasakan saat ini. Ya Allah ya Rahman, terima kasih untuk setiap ketegaran yang Engkau limpahkan kepada hamba hingga detik ini. Hamba tidak ingin berharap lebih dalam pernikahan ini. Tapi jika boleh meminta satu hal, tunjukkan jalan keluar terbaik untuk kami berdua. Lirih Bibah dalam hati. Doa itu terucap lirih, hingga tanpa Bibah sadari air matanya menetes begitu saja. Dia pasrah, menyerahkan segala harapannya kepada Allah. Azam yang sudah selesai dengan sholatnya, langsung mengubah posisi duduknya menghadap sang istri. Seketika dia menatap bingung melihat mata Bibah basah karena air mata. Kamu menangis kenapa? Rasa penasaran itu tak terelakkan. Azam yang di keseharian biasanya bersikap acuh, kini mulai merasa penasaran dengan sosok wanita yang tak bisa dia tebak. Ada saja tingkah Bibah yang membuatnya menjadi bertanya-tanya. Bibah segera menyeka air matanya, menatap Azam seraya tersenyum tipis. Tidak apa, hanya terharu saja. Oh, terharu karena akhirnya bisa sholat dengan seorang imam. Kamu melu sekali, ucap Azam sambil melipat sajadahnya. Aku juga tidak tahu kenapa aku ingin sekali sholat bersama imam yang sah bagiku. Bibah menggerakkan tangannya menyentuh lengan Azam. Mas, aku ingin bicara serius sama kamu. Azam yang sudah selesai merapikan perlengkapan sholatnya, duduk bersila di hadapan Bibah. Sebenarnya aku juga ingin bicara sesuatu dengan kamu, tapi kamu bisa mulai lebih dulu. Bibah kembali tertunduk, berpikir dengan ragu. Harusnya dia menyampaikan isi pikirannya sekarang. Melihat Azam merespon dengan baik, membuat Bibah semakin yakin untuk bicara. Tidak ada dasar yang jelas saat kita memulai hubungan ini. Semakin hari pikiranku semakin penuh dengan berbagai hal. Mengenai akhir kisah yang kita mulai tanpa sengaja. Hingga akhirnya, aku berpikir, biarkan aku belajar mencintai kamu, Mas.
dan aku juga ingin kamu melakukan hal yang sama. Hah? Asam nampak terkejut dengan penuturan Bibah hingga mulutnya terperangah. Bibah kembali menegapkan kepalanya. Aku tidak ingin terus mempermainkan ikatan sakral ini. Setidaknya kita harus mencoba membuka diri. Aku pun tidak memaksa. 3 bulan saja. Setelah itu kita bicarakan lagi hal terbaik. Berpisah ataupun tidak, aku ikhlas jika memang sudah jalannya. Asam tertegun, menatap wanita yang tertunduk di hadapannya. Dia merasa hal itu mustahil terjadi. Selama puluhan tahun hidup di dunia, dia belum pernah merasakan sendiri apa itu jatuh cinta. Di pikirannya hanya ada ambisi untuk mencapai kejayaan. Namun tiba-tiba wanita ini menawarkan dia hal yang selama ini tidak pernah dia bayangkan terjadi dalam hidupnya. Apa bisa? Apa kamu benar-benar siap? Bagaimana jika hanya kamu yang jatuh cinta, tapi aku tidak? Tanya Asam penuh selidik. Aku akan mundur meski rasanya akan sangat sakit. Tapi bagaimana jika Mas yang jatuh cinta terlebih dulu? Siap. Asam berdecak seraya menggelengkan kepalanya. Bibah, sudah banyak jenis wanita yang aku temui di dunia ini. Tapi sedikit saja hatiku tak terusik. Lalu bagaimana bisa aku jatuh cinta kepada kamu yang tidak lebih baik dari semua wanita itu? Bibah tersenyum getir saat mendengar ucapan sang suami. Dia tidak marah, namun dia anggap semuanya sebagai tantangan. Seumur hidup belum pernah merasakan jatuh cinta. Tiba-tiba aku berpikir, apa Mas Azam? Tangan Bibah menunjuk lurus ke arah sebuah lukisan bergambar pelangi. Seketika mata Asam langsung membulat. Hei, apa yang kamu pikirkan? Aku memang tidak percaya cinta itu ada, tapi bukan berarti aku keluar jalur juga. Aku bisa saja membuktikan hasratku sebagai seorang pria, tapi aku tidak akan merusak hidup kamu hanya karena nafsu. Maaf, aku hanya bercanda, Mas. Bibah tak bisa menahan tawanya saat melihat ekspresi wajah sang suami. Aku anggap sekarang Mas sudah setuju. Oh iya, Mas tadi mau bicara apa? Aku hanya ingin kamu menjaga penampilan saat di hadapanku. Pakaianmu terlalu minim, mataku tidak tahan maksudnya. Potong Bibah. Bukan begitu. Aku hanya tidak mau nanti sewaktu-waktu ada tamu yang datang dan kamu tidak sempat berganti pakaian, ujar Asam. Bibah kembali terkekeh. Dia tidak tahu kenapa ekspresi saat Asam ketika gugup sangat lucu. Ya, baiklah jika itu yang Mas inginkan. Bibah mengulurkan tangannya ke hadapan sang suami. Kita sepakat ya, hanya 3 bulan saja. Setelah 3 bulan berakhir, kita akan kembali bicara seperti ini. Duduk di sini setelah selesai sholat maghrib berjamaah, dan memutuskan harus berpisah atau menjalankan komitmen yang sesungguhnya. Asam menyambut uluran tangan sang istri. Baiklah, setuju.